Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Besosaragi dari kelas TIF 23. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penerapan teknologi keamanan pada Gmail. Pada era digital seperti sekarang, keamanan data menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Setiap hari jutaan orang di seluruh dunia menggunakan email untuk berbagai keperluan, mulai dari komunikasi pribadi, pekerjaan, hingga transaksi online. Namun di balik kemudahan ini, ada juga ancaman yang mengintai, seperti peretasan akun, pencurian data, dan serangan phishing yang semakin canggih. Oleh karena itu, memahami bagaimana sebuah platform email melindungi penggunanya menjadi hal yang sangat penting. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas penerapan teknologi keamanan pada Gmail, salah satu layanan email paling populer di dunia. Apa itu Gmail? Gmail adalah salah satu layanan email yang dikembangkan oleh Google dan pertama kali diluncurkan pada tahun 2004. Sejak saat itu, Gmail terus berkembang dan menjadi salah satu platform email paling populer di dunia. Saat ini Gmail memiliki lebih dari 1,5 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Kepopuleran Gmail tidak terlepas dari berbagai fitur canggih yang ditawarkannya, seperti kapasitas penyimpanan yang besar, integrasi dengan layanan Google lainnya, dan sistem keamanan yang terus diperbarui. Hampir semua orang yang menggunakan internet pasti pernah menggunakan Gmail, baik untuk keperluan komunikasi pribadi, bisnis, pendidikan, hingga transaksi online. Dengan kemampuannya yang fleksibel dan fitur yang lengkap, Gmail menjadi pilihan utama bagi banyak individu maupun perusahaan dalam mengelola email mereka. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna, ancaman keamanan terhadap akun Gmail juga semakin berkembang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami bagaimana Gmail melindungi penggunanya dan bagaimana kita bisa menjaga keamanan akun kita sendiri. Mengapa keamanan Gmail penting? Seiring berkembangnya teknologi, keamanan digital menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam penggunaan email. Gmail bukan sekedar layanan surat elektronik biasa, tetapi juga merupakan pusat akses ke berbagai layanan Google lainnya. Bayangkan jika seseorang berhasil masuk ke akun Gmail kita. Mereka tidak hanya bisa membaca dan menghapus email kita, tetapi juga dapat mengakses dokumen pribadi di Google Drive yang mungkin berisi informasi penting, mengubah sandi akun media sosial yang terhubung ke Gmail sehingga kita kehilangan kendali atas akun tersebut, mencuri informasi perbankan jika akun Gmail digunakan untuk menerima email transaksi finansial, ataupun menggunakan akun kita untuk menyebarkan phishing atau serangan cyber lainnya kepada orang-orang di kontak kita. Serangan cyber seperti ini bukan hanya bisa menimbulkan kerugian secara pribadi, tapi juga berpotensi menyebabkan kerugian dalam skala yang lebih besar, terutama jika akun Gmail tersebut digunakan untuk keperluan bisnis atau pekerjaan. Maka dari itu, memahami ancaman yang ada serta langkah-langkah keamanan yang bisa kita terapkan adalah hal yang sangat penting agar akun kita tetap aman dan terhindar dari serangan peretas. Beberapa ancaman yang sering menargetkan pengguna Gmail antara lain, phishing. Phishing adalah salah satu metode paling umum yang digunakan oleh peretas untuk mencuri kredensial akun Gmail. Serangan ini biasanya berbentuk email palsu yang mengaku berasal dari Google atau layanan terpercaya lainnya. Tanda-tanda email phishing adalah mengandung tautan mencurigakan yang mengarahkan ke halaman login palsu, meminta informasi pribadi seperti kata sandi atau kode OTP, menggunakan bahasa yang mendesak seperti akun Anda akan segera dinonaktifkan, dan alamat pengirim yang tidak berasal dari domain resmi Google, contohnya googlesecurityalert.com. Yang kedua adalah hacking. Hacking adalah suatu metode di mana peretas mencoba masuk ke akun dengan berbagai cara. Jika seorang hacker berhasil mendapatkan akses ke akun Gmail, mereka bisa mengubah kata sandi, menambahkan metode pemulihan baru, dan menggunakannya untuk tujuan jahat, seperti mengirim email berbahaya ke kontak pengguna, menggunakan akun untuk aktivitas kriminal atau penipuan, mencuri data pribadi atau informasi finansial. Yang ketiga ada malware dan ransomware. Beberapa email berisi lampiran atau tautan yang mengunduh malware ke perangkat pengguna. Malware ini bisa berupa keylogger, perekam setiap ketikan pengguna termasuk kata sandi, ransomware, menginskripsi file penting di perangkat dan meminta tebusan agar bisa dibuka kembali, spyware, memata-matai aktivitas pengguna secara diam-diam. Teknologi keamanan pada Gmail. Teknologi keamanan yang digunakan Gmail, yang pertama ada autentikasi 2 faktor atau 2FA. Salah satu fitur keamanan terpenting yang disediakan oleh Gmail adalah autentikasi 2 faktor atau yang bisa disebut 2FA, Two Factor Authentication.
2FA adalah metode keamanan manajemen identitas dan akses yang memerlukan dua bentuk identifikasi agar dapat mengakses sumber daya serta data. Dengan 2FA, pelaku bisnis dapat memantau serta membantu melindungi informasi dan jaringan mereka yang paling rentan. Dengan 2FA, kita tidak hanya mengandalkan kata sandi, tetapi juga memerlukan kode verifikasi tambahan saat login. Ini memastikan bahwa meskipun seseorang mengetahui kata sandi kita, mereka tetap tidak bisa mengakses akun tanpa kode verifikasi tambahan. Bagaimana cara kerja 2FA? Ketika kita mencoba masuk akun Gmail dari perangkat baru atau lokasi yang mencurigakan, kita akan diminta untuk memasukkan kata sandi seperti biasa. Lalu, server akan meminta pengguna untuk membuktikan diri dengan memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui salah satu metode, yang jika kita berhasil melewati metode tersebut, maka kita akan berhasil masuk ke akun kita. Sebaliknya, maka akses kita akan ditolak. Metode verifikasi yang digunakan pada keamanan ini adalah SMS OTP atau one time password, yakni setelah memasukkan kata sandi, kita akan menerima kode OTP melalui SMS. Yang kedua ada aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator, Authy, dan lain-lain. Menggunakan aplikasi seperti Google Authenticator untuk menghasilkan kode OTP yang berubah setiap beberapa detik. Yang ketiga ada notifikasi push ke perangkat terpercaya, di mana Google akan mengirimkan notifikasi langsung ke smartphone kita dan kita hanya perlu menyetujui atau menolak login tersebut. Yang keempat ada kunci keamanan fisik atau security key, di mana kita menggunakan perangkat fisik seperti YubiKey atau Titan Security Key yang harus dicolokkan ke laptop atau dikoneksikan via Bluetooth. Yang kelima ada kode cadangan atau backup codes. Google menyediakan beberapa kode cadangan yang bisa digunakan jika kita kehilangan akses ke metode utama 2FA. Mengapa 2FA sangat penting? Banyak kasus peretasan terjadi karena kata sandi dicuri melalui phishing atau serangan cyber lainnya. Dengan 2FA, meskipun hacker mengetahui kata sandi kita, mereka tetap tidak bisa masuk tanpa kode tambahan yang hanya kita miliki. Ini adalah langkah sederhana, tapi sangat efektif untuk mencegah pencurian akun. Cara mengaktifkan 2FA di Gmail. Pertama, buka pengaturan akun Google dengan masuk ke myaccount.google.com, pilih menu keamanan, dan cari opsi verifikasi 2 langkah atau two-step verification. Klik mulai, lalu pilih metode autentikasi yang diinginkan seperti SMS OTP atau Google Authenticator. Ikuti petunjuk hingga selesai dan pastikan fitur ini aktif. Yang kedua ada verifikasi OTP atau one time password. Selain autentikasi 2 faktor atau 2FA, Gmail juga menggunakan verifikasi OTP atau one time password untuk meningkatkan keamanan login. OTP adalah kode sekali pakai yang dikirimkan ke nomor ponsel atau email kita setiap kali ada percobaan login dari perangkat atau lokasi yang tidak dikenal. Bagaimana cara kerja verifikasi OTP? Misalnya, kita mencoba login ke Gmail dari komputer baru atau negara lain. Setelah memasukkan kata sandi, Gmail akan mengirimkan kode OTP ke ponsel atau email kita, dan kita harus memasukkan kode tersebut untuk melanjutkan login. Jika tidak memiliki kode OTP, maka login kita tidak akan berhasil. Metode pengiriman OTP. Gmail menyediakan beberapa metode untuk mengirimkan OTP, yaitu melalui SMS ke nomor ponsel yang sudah terdaftar, melalui email kemuliaan jika nomor ponsel tidak tersedia, melalui aplikasi Google Authenticator yang menghasilkan kode OTP tanpa perlu koneksi internet. Mengapa verifikasi OTP penting? Verifikasi OTP sangat penting karena mencegah akses tidak sah ke akun kita, bahkan jika seseorang mengetahui kata sandi kita. Dengan OTP, hanya pemilik akun yang memiliki akses ke nomor ponsel atau email yang dapat menyelesaikan proses login. Kelebihan dan kekurangan OTP. Kelebihan dari OTP adalah mudah digunakan, cukup memasukkan kode yang dikirimkan, tidak memerlukan perangkat tambahan jika menggunakan SMS atau email, dan dapat diakses bahkan saat offline jika menggunakan Google Authenticator. Namun ada beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu rentan terhadap serangan SIM swap, di mana hacker bisa mengambil alih nomor ponsel untuk menerima OTP, bisa merepotkan jika kita kehilangan akses ke nomor ponsel atau email pemulihan, dan kode OTP bisa dicuri melalui phishing jika kita tidak hati-hati dalam memasukkannya. Yang ketiga, ada enkripsi data. Selain menggunakan autentikasi 2 faktor dan verifikasi OTP, Gmail juga melindungi keamanan data dengan teknologi enkripsi.
Enkripsi berfungsi untuk menyembunyikan isi pesan sehingga tidak bisa dibaca oleh pihak yang berwenang. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah proses mengubah data menjadi kode yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Misalnya, jika kita mengirim email ke seseorang, email tersebut akan dienkripsi sebelum dikirim dan hanya bisa dibuka oleh penerima yang sah. Jenis enkripsi yang digunakan Gmail. Gmail menggunakan dua jenis enkripsi utama untuk melindungi data pengguna, yaitu TLS atau Transport Layer Security, digunakan untuk melindungi email saat dikirim dari pengirim ke penerima, mencegah penyadapan selama email dalam perjalanan. Namun, TLS hanya bekerja jika kedua belah pihak menggunakannya. Dan jika penerima email tidak mendukung TLS, pesan bisa dikirim tanpa enkripsi. Lalu yang kedua ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, melindungi koneksi antar perangkat kita dan server Gmail saat mengakses email melalui web atau aplikasi, mencegah peretas mencuri informasi saat kita login, terutama saat menggunakan Wi-Fi publik, bisa dikenali dengan ikon gembok hijau di bilah alamat browser saat membuka Gmail. Bagaimana enkripsi melindungi pengguna? Yang pertama, keamanan pesan. Email tetap terlindungi selama perjalanan dari pengirim ke penerima. Yang kedua, perlindungan dari penyadapan. Data tidak bisa dibaca oleh hacker meskipun mereka berhasil mencegat koneksi kita. Yang ketiga, keamanan di Wi-Fi publik. Mengurangi risiko pencurian data saat kita menggunakan jaringan terbuka di kafe atau di bandara. Batasan enkripsi Gmail. Meskipun Gmail memiliki sistem enkripsi yang kuat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tidak semua email yang dikirim menggunakan enkripsi penuh. Jika penerima tidak mendukung TLS, email kita bisa dikirim tanpa enkripsi, meningkatkan risiko peretasan. Gmail tidak menggunakan enkripsi end-to-end secara default, kecuali jika menggunakan layanan tambahan seperti Google Workspace dengan S/MIME. Yang keempat, ada deteksi aktivitas mencurigakan. Selain menggunakan 2FA, OTP, dan enkripsi data, Gmail juga memiliki sistem deteksi aktivitas mencurigakan. Fitur ini dirancang untuk mencegah akses tidak sah dengan cara memantau aktivitas login pengguna. Deteksi aktivitas mencurigakan adalah sistem keamanan yang digunakan oleh Gmail untuk mencegah akses tidak sah ke akun pengguna dengan cara memantau aktivitas login secara otomatis. Google menggunakan kecerdasan buatan atau AI dan analisis pola perilaku untuk mendeteksi apakah ada percobaan login yang tidak biasa atau mencurigakan. Jika sistem mendeteksi sesuatu yang tidak wajar, pengguna akan menerima peringatan keamanan dan mungkin diminta untuk melakukan verifikasi tambahan sebelum bisa mengakses akun. Bagaimana cara kerja deteksi aktivitas mencurigakan? Gmail memantau berbagai faktor untuk menentukan apakah suatu aktivitas login mencurigakan atau tidak. Beberapa aspek yang diperiksa meliputi lokasi login yang tidak biasa. Jika pengguna biasanya login dari Indonesia, tetapi tiba-tiba ada percobaan login dari negara lain, sistem akan menganggapnya sebagai aktivitas mencurigakan. Perangkat yang tidak dikenal. Jika seseorang mencoba login dari perangkat yang belum pernah digunakan sebelumnya, Gmail akan meminta verifikasi tambahan untuk memastikan bahwa itu benar-benar pemilik akun. Frekuensi login yang tidak wajar. Jika akun mengalami banyak percobaan login dalam waktu singkat, ini bisa menjadi pertanda serangan brute force atau upaya menebak kata sandi secara otomatis. Lalu perubahan pengaturan akun yang tidak biasa. Jika ada perubahan signifikan pada akun, seperti mengganti kata sandi atau email pemulihan, Gmail mungkin akan meminta konfirmasi tambahan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan oleh pemilik akun. Apa yang harus dilakukan jika mendapat peringatan? Jika kita mendapatkan notifikasi login mencurigakan, ada beberapa langkah yang harus segera dilakukan. Yang pertama, periksa detail login yang mencurigakan di email pemberitahuan dari Google. Buka email dari Google yang berisi informasi tentang lokasi, perangkat, dan waktu login. Jika tidak mengenali aktivitas ini, kemungkinan ada percobaan peretasan. Yang kedua, segera ubah kata sandi jika kita tidak mengenali perangkat atau lokasi login tersebut. Masuk ke myaccount.google.com, pilih keamanan, kata sandi, lalu buat kata sandi baru. Pastikan kata sandi yang digunakan kuat dan unik. Yang ketiga, keluar dari semua perangkat lain, buka pengaturan keamanan di Google, pilih kelola perangkat, lalu log out dari semua perangkat yang tidak dikenal. Yang terakhir, aktifkan 2FA jika belum menggunakannya.
Jika belum menggunakan autentikasi dua faktor, segera aktifkan. Jika sudah mengaktifkan, pastikan metode verifikasinya masih valid, misalnya nomor HP masih aktif. Tips mencegah peretasan akun. Yang pertama, gunakan kata sandi yang kuat. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, seperti 123456 atau password PASSWORD. Yang kedua, periksa aktivitas akun secara berkala. Cek login terakhir dan perangkat yang terhubung untuk memastikan tidak ada aktivitas mencurigakan. Yang ketiga, jangan sembarangan klik tautan mencurigakan. Hati-hati dengan email phishing yang bisa mencuri data login kita. Yang keempat, aktifkan verifikasi 2 langkah atau 2FA. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan akun tetap aman meskipun ada upaya peretasan. Teknologi keamanan pada Gmail yang kelima adalah perlindungan dari spam dan phishing. Salah satu ancaman terbesar dalam email adalah spam dan phishing. Perlindungan dari spam dan phishing adalah serangkaian langkah keamanan yang dirancang untuk mencegah email berbahaya atau tidak diinginkan masuk ke dalam kotak masuk pengguna. Spam. Spam adalah email yang dikirim dalam jumlah besar tanpa izin penerima. Seringkali berisi iklan, penipuan, atau bahkan malware. Meskipun sebagian besar spam hanya mengganggu, beberapa di antaranya dapat menjadi ancaman serius, terutama jika mengandung tautan berbahaya atau lampiran mencurigakan. Phishing. Phishing adalah bentuk serangan cyber yang lebih berbahaya, di mana penyerang berpura-pura menjadi pihak terpercaya seperti bank atau layanan online untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, data kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya. Perlindungan terhadap ancaman ini melibatkan berbagai metode, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk mendeteksi pola email berbahaya, sistem pemfilteran otomatis, serta peringatan kepada pengguna ketika ada aktivitas mencurigakan. Layanan email seperti Gmail dan Outlook menerapkan berbagai mekanisme keamanan ini guna menjaga data pengguna tetap aman dan terhindar dari serangan cyber. Bagaimana Gmail melindungi dari spam? Gmail menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI dan machine learning untuk secara otomatis menyaring email mencurigakan dan mengarahkannya ke folder spam. Beberapa metode yang digunakan Gmail untuk menyaring spam diantaranya adalah filter otomatis berbasis AI. Sistem ini belajar mengenali pola email spam dan menyaringnya sebelum sampai ke inbox. Yang kedua, laporan dari pengguna. Kita bisa menandai email sebagai spam, dan ini membantu Google meningkatkan sistem deteksinya. Yang ketiga, pemblokiran pengirim. Jika kita sering menerima spam dari pengirim tertentu, kita bisa memblokir alamat email tersebut agar tidak bisa masuk lagi ke inbox kita. Bagaimana Gmail melindungi dari phishing? Phishing lebih berbahaya dibandingkan spam karena bertujuan untuk mencuri data pribadi, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi login lainnya. Gmail memiliki beberapa mekanisme untuk mendeteksi dan mencegah phishing, seperti yang pertama, Safe Browsing Protection. Jika ada tautan mencurigakan dalam email, Gmail akan memperingatkan pengguna sebelum mereka mengklik tautan tersebut. Contohnya, jika kita menerima email yang mengaku dari Google, tetapi tautan mengarah ke situs palsu, Gmail akan memberi peringatan. Yang kedua, peringatan email mencurigakan. Gmail menandai email yang berasal dari sumber tidak dikenal atau menggunakan teknik phishing. Biasanya ada peringatan merah di bagian atas email yang berbunyi, "Pesan ini tampaknya mencurigakan. Jangan berikan informasi pribadi Anda." Yang ketiga, pemindaian lampiran otomatis. Gmail akan memeriksa lampiran dalam email untuk mendeteksi virus, malware, atau file berbahaya. Jika lampiran mencurigakan, Gmail bisa langsung memblokir atau menghapus email tersebut.